sahabat Infanitrip, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari konten yang saya buat. Channel ini akan memberitahukan kalian tentang tempat wisata yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik yang memiliki 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Saya akan memulainya dari Sabang, yaitu Aceh. Aceh sendiri terletak di paling barat Indonesia dan memiliki tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Aceh pertama kali dikenal dengan nama Aceh Darussalam pada tahun 1511 sampai 1945. Provinsi ini dibentuk pada tahun 1956 dengan nama Aceh, sebelum diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1959 sampai 2001. Kemudian menjadi Nangro Aceh Darussalam pada tahun 2001 sampai 2009 dan kembali menjadi Aceh sejak 2009. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Dan jumlah penduduk di Provinsi Aceh sekitar 5.459.891 jiwa. Nah, sahabat Infanitrip, sekian penjelasan singkat tentang kota Aceh. Semoga bisa menambah wawasan kita. Berikutnya saya akan membahas tentang 7 tempat wisata di Provinsi Aceh. 1. Tugu Kilometer 0. Tugu Kilometer 0 diresmikan pada tanggal 9 September 1997 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bernama Tri Sutrisno. Tugu Kilometer 0 ini terletak di Desa Iboi, Kecamatan Sukakarya, Sabang. Tugu Kilometer 0 adalah bangunan bercat putih dengan tinggi sekitar 43,6 meter di atas permukaan laut. Di puncak tugu terdapat patung Garuda yang mencengkeram perisai yang membentuk angka 0. Kemudian, ada simbol rencong yang merupakan senjata khas Aceh sebagai tanda perjuangan rakyat Aceh dalam memerdekakan Indonesia. Tugu Kilometer 0 memiliki 4 pilar penyangga yang berarti simbol batas-batas negara, yakni Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote. Nah, bagi sahabat Infanitrip yang akan berkunjung ke Tugu Kilometer 0, ada 2 jenis transportasi, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Jika sahabat Infanitrip dari Jakarta, kalian bisa menggunakan pesawat dengan tujuan Jakarta Aceh dan setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh, pergi menuju pelabuhan Ulelehe dan menggunakan kapal cepat dan kapal lambat menuju Pulau Weh. Harga tiket kapal cepat yaitu 85.000, sedangkan kapal lambat 25.000 sekali jalan. Dan di Pulau W tersebut terdapat banyak penginapan dengan kisaran harga mulai dari 100 ribuan per malam. 2. Masjid Raya Baitur Rahman. Beranjak ke ibu kota Aceh, salah satu tempat yang wajib dikunjungi adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini berlokasi sangat strategis, persis di jantung kota Banda Aceh. Masjid ini memiliki kubah yang besar serta menara mencapai ketinggian 35 meter hingga dari kejauhan kamu bisa melihat Masjid Kebanggaan Aceh. Masjid Baitur Rahman yang merupakan tempat bersejarah ini memang memancarkan daya pikat yang mempesona. Gaya arsitektur masjid yang megah ini memiliki seni yang tinggi. Tak heran bila masjid ini termasuk salah satu masjid terindah di Indonesia. Nah, bagi sahabat Infanitrip yang akan berkunjung ke Masjid Baitur Rahman, setibanya di bandara kalian bisa menggunakan transportasi darat yang bernama Transkutaraja, yang beroperasi setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Dan untuk harganya sekitar 5.000 sekali jalan. 3. Museum Tsunami. Museum Tsunami dibangun untuk mengenang luka mendalam yang dirasakan rakyat Aceh.
Museum hasil rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini memiliki arsitektur yang mengagumkan. Desain memadukan rumah tradisional Aceh yang dibentuk seperti gelombang besar layaknya gelombang tsunami. Museum bersejarah ini mulai diresmikan pada tahun 2008 dan mulai dibuka untuk umum pada tahun 2011. Museum tsunami ini juga menjadi simbol kebangkitan bagi masyarakat Aceh dalam bencana yang meluluhlantakkan tanah kelahiran mereka pada tahun 2004 silam. Museum Tsunami adalah wisata yang harus kalian kunjungi ketika berlibur ke Aceh. Untuk jam operasional Museum Tsunami buka dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Untuk harga tiket masuk Museum Tsunami, 2.000 untuk anak-anak, pelajar, dan mahasiswa, 3.000 untuk orang dewasa, 10.000 untuk turis asing. Untuk transportasi menuju Museum Tsunami, kalian bisa menggunakan transportasi darat yaitu Transkutaraja. 4. Objek wisata indah selanjutnya di Aceh adalah Pulau Nasi, terkenal dengan nama lain Penasu. Merupakan pulau berpenghuni di Kecamatan Pulau Aceh yang terletak sebelah utara Banda Aceh. Pulau yang menyimpan beragam destinasi wisata ini belum banyak terjamah oleh wisatawan, sehingga keasriannya masih terjaga. Ombak yang tenang dan air laut biru kehijauan menjadi daya tarik yang memikat dari Pulau Nasi. Landscape alam menakjubkan ditambah ramahnya penduduk setempat. Pulau Nasi adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Sumatera dan di sebelah barat laut Pulau Weh. Pulau Nasi memiliki 5 desa yaitu Lamteng, Dedap, Rabo, Pasijanang, dan Ale Reyeng. Untuk transportasi, kalian bisa menuju pelabuhan Ulelehe dan menggunakan boat atau ferry. Harganya sekitar 20.000 sekali jalan. 5. Pulau Aceh. Pulau Aceh atau Pulau Aceh. Jika orang dari luar Aceh menyebutnya adalah daerah berada paling akhir batas wilayah Provinsi Aceh serta Indonesia paling barat. Wilayah ini terbagi menjadi 2 pulau yaitu Pulau Nasi dan Pulau Breh. Kedua pulau ini lebih dikenal dengan Pulau Aceh yang juga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pulau Aceh berada sangat strategis dan tidak jauh dari kota Banda Aceh yang merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Menjadikan pulau ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Aceh. Karena Pulau Aceh memiliki air laut yang jernih berwarna hijau kebiruan, pasir pantai yang putih bersih dan dikelilingi perbukitan hijau yang mempesona. Pulau Aceh ibarat gadis perawan yang cantik dan belum pernah dilihat. Keindahan pesona dan keindahan Pulau Aceh yang belum terjamah akan menggoda traveler yang menyukai keindahan alam yang masih asli dan belum terjamah. Naik sedikit ke bukit dengan menggunakan sepeda motor melalui jalan yang sudah beraspal, Anda akan tercengang melihat pemandangan di sekelilingnya. Pemandangan seperti ini tidak akan dijumpai di tempat-tempat lain di Indonesia. Pemandangan pasir putih berkilau dan batu karang yang bertebaran, serta pohon kelapa dan cemara yang mengelilingi pantai. Pulau Aceh yang merupakan satu kecamatan bersama beberapa pulau kecil lainnya seperti Pulau Nasi, Pulau Tenom, Pulau Jerong, Pulau Tengkurak, Pulau Bunta, Pulau Tuan Diapit, Pulau U, Pulau Sidom, Pulau Gepon, dan Pulau Belah. Tetapi pulau yang ada penduduknya hanyalah Pulau Breh dan Pulau Nasi. Perjalanan menuju Pulau Aceh dapat dilakukan dengan menyewa bot milik nelayan setempat yang berada di dermaga Lampulo dan pelabuhan Ulelehe. Perjalanannya bisa sekitar 2-4 jam tergantung keadaan laut. Sebaiknya Anda berangkat dalam kondisi ombak yang cukup tenang karena ombak menuju Pulau Aceh bisa sangat tinggi dan berbahaya untuk dilewati. 6. Museum Aceh. Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang pemakaiannya diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Belanda di Aceh, Jenderal Swart, pada tanggal 31 Juli 1915. Pada waktu itu, bangunannya berupa sebuah bangunan rumah tradisional Aceh. Bangunan tersebut berasal dari Pavilion Aceh yang ditempatkan di arena pameran kolonial di Semarang pada tanggal 13 Agustus sampai 15 November 1914. Pada waktu penyelenggaraan pameran di Semarang, Pavilion Aceh
memamerkan koleksi-koleksi yang sebagian besar adalah milik pribadi F.W. Stameshaus, yang pada tahun 1915 menjadi kurator Museum Aceh pertama. Selain koleksi milik Stameshaus, juga dipamerkan koleksi-koleksi berupa benda-benda pusaka dari pembesar Aceh. Sehingga dengan demikian, Paviliun Aceh merupakan paviliun yang paling lengkap koleksinya. Pada pameran itu, Paviliun Aceh berhasil memperoleh 4 medali emas, 11 perak, 3 perunggu, dan piagam penghargaan sebagai paviliun terbaik. Keempat medali emas tersebut diberikan untuk pertunjukan boneka-boneka Aceh, etnografika, dan mata uang. 11 perak untuk pertunjukan foto dan peralatan rumah tangga. Karena keberhasilan tersebut, Stameshaus mengusulkan kepada Gubernur Aceh agar paviliun tersebut dibawa kembali ke Aceh dan dijadikan sebuah museum. Ide ini diterima oleh Gubernur Aceh Swartz prakarsa Stameshaus. Paviliun Aceh itu dikembalikan ke Aceh, dan pada tanggal 31 Juli 1915 diresmikan sebagai Aceh Museum. Lokasi di sebelah timur Belang Padang di Kutaraja, yang sekarang adalah Banda Aceh. Museum ini berada di bawah tanggung jawab penguasa sipil dan militer Aceh F.W. Stameshaus sebagai kurator pertama. Jam operasional Museum Aceh buka dari jam 8.30 pagi hingga 5 sore. Harga tiket masuk Museum Aceh yaitu 10.000. Untuk transportasi menuju Museum Aceh, kalian bisa menggunakan Trans Kutaraja. 7. Pantai Kuala Merisi. Pantai Kuala Merisi adalah sebuah pantai yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya. Seperti pantai lainnya di Aceh, pantai ini juga menjadi salah satu korban tsunami di Banda Aceh pada tahun 2004 silam. Tapi kini Kuala Merisi menawarkan panorama indah yang sangat cocok untuk dikunjungi oleh keluarga selama liburan. Selain keindahan alam yang tersedia, akses ke pantai ini sangat mudah. Pantai ini terletak di Ketapang, Kecamatan Krueng Sabe. Ini menjadi salah satu pantai yang paling banyak dikunjungi di Aceh, karena memiliki pemandangan yang sangat indah dan pasir putih yang bersih di bibir pantai. Apalagi ombak di laut ini tidak terlalu tinggi, maka relatif aman bagi Anda dan keluarga untuk bermain di pinggir pantai. Bagi yang ingin menikmati pantai ini dengan cara santai, bisa menebarkan tikar dan berbaring di pinggir pantai, berjemur, atau hanya bermain-main dengan teman atau orang yang dicintai. Pantai Kuala Merisi tidak cocok untuk mereka yang menyukai aktivitas adrenalin, namun Anda bisa menikmati makanan laut dengan warung di sekitar pantai. Tidak hanya menawarkan pemandangan pegunungan yang luar biasa, juga menawarkan pemandangan latar belakang Samudra Hindia. Anda juga dimanjakan dengan fasilitas penginapan yang menjual makanan dan minuman. Itu terletak di sekitar pantai, dan Anda dapat menikmati seafood favorit Anda dan minum kelapa sambil menyaksikan pemandangan laut. Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam. Jadi, pengunjung harus bisa menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada seperti mengenakan busana muslimah, tidak meminum alkohol. Tas berkunjung ke pantai dibatasi sampai jam 6 sore. Saat azan, semua aktivitas dihentikan, tidak boleh berpasangan dengan yang bukan muhrim. Untuk mencapai Kuala Merisi, kita bisa naik kendaraan umum atau naik mobil sewaan atau kendaraan pribadi. Jarak dari Banda Aceh ke Calang, ibu kota Aceh Jaya, sekitar 149 km atau dibutuhkan waktu tempuh sekitar 3 jam. Namun, rute menuju Kuala Merisi jauh lebih dekat daripada Calang, yang hanya berjarak 75 km dan dapat ditempuh selama 2 jam perjalanan. Sekian penjelasan tentang 7 wisata di Aceh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.